Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andesa Putra Ishak, NIM 1931042001. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siti Rehan selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang pertama yaitu multiple intelligence. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dimiliki manusia yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Pada dasarnya, semua orang terlahir dengan memiliki kecerdasan, karena kecerdasan itu merupakan suatu yang dimiliki manusia karena memiliki akal dan otak. Akan tetapi, kecerdasan pada manusia itu berbeda-beda karena kecerdasan tidak dapat diukur melalui satu sudut pandang saja. Kecerdasan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan genetik. Guru sering mengidentikan kecerdasan kinestetik sebagai kenakalan, bahkan diartikan sebagai hyperaktif. Anak dengan kecerdasan kinestetik memiliki kebutuhan untuk menyalurkan keinginannya bergerak dengan benar dan lebih banyak daripada anak lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang profil kecerdasan anak. Yang pertama, kenali sedini mungkin kelebihan dan profil kecerdasan yang dimiliki anak. Yang kedua, pahami cara belajar yang sesuai dengan profil kecerdasan anak. Yang ketiga, ketahui perlengkapan belajar yang paling sesuai untuk mendukung metode belajar yang sesuai bagi anak. Baik, materi selanjutnya, emotional intelligence. Menurut berbagai informasi yang saya pahami, konsep emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Pendidikan karakter sangat berpengaruh terhadap EQ. Seperti yang kita lihat sekarang, sistem pembelajaran di Indonesia lebih menekankan kepada sistem pembelajaran dari segi perkembangan karakter peserta didik, karena kita tahu bahwa pendidikan karakter itu lebih berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Dan dengan menerapkan sistem ini diharapkan peserta didik tidak hanya mampu memahami materi pembelajaran umum, tetapi juga diharapkan memiliki budi pekerti yang baik dan sopan. Menurut Goleman ada 5 kecerdasan emosi, yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Pembahasan selanjutnya, perkembangan kognitif peserta didik. Kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu. Salah satu tokoh psikologi yang mengemukakan teori tentang tahapan perkembangan kognitif manusia adalah Jean Piaget. Menurut Piaget, anak-anak yang memiliki cara berpikir berbeda dari orang dewasa. Faktor penuhnya perkembangan kognitif anak usia dini adalah keturunan dan lingkungan. Materi selanjutnya, perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan yang mengenai yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral juga merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan manusia yang berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Materi selanjutnya, perkembangan psikososial. Jadi, perkembangan psikososial merupakan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial. Materi selanjutnya, perkembangan bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak dari hal di sekitarnya. Materi selanjutnya, misbehave peserta didik. Misbehave adalah kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti berbuat jahat atau berlaku tidak pantas. Definisi misbehavior yang sederhana yaitu perilaku yang tidak tetap dan tidak diterima oleh lingkungan tertentu. Misbehavior dapat mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar yang dapat merugikan diri sendiri maupun siswa lain.
Beberapa misbehavior yang dilakukan oleh siswa antara lain membolos, menyontek, bullying, berbicara ketika guru menjelaskan. Disiplin positif. Fungsi pokok disiplin adalah mengajarkan anak menerima pengekangan yang diperlukan dan membantu mengarahkan energi anak ke jalur yang berguna dan diterima secara sosial. Yang kedua, reinforcement positif dan negatif. Memberikan positif reinforcement yang berupa pujian, hadiah kepada anak siswa memiliki banyak tujuan, diantaranya untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap mata pembelajaran yang sedang diajarkan, mengembangkan rasa percaya diri siswa untuk belajar. Yang ketiga, punishment positif dan negatif. Secara positif, hukuman dapat meningkatkan motivasi belajar dan kedisiplinan peserta didik. Secara negatif, hukuman dapat melumpuhkan motivasi belajar peserta didik apabila bentuk hukumannya tidak mendidik, tidak memberdayakan kreativitas, membuat anak didik menjadi minder, dan dapat menimbulkan traumatik terhadap perkembangan peserta didik. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.